Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim ngaji Pelo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Mudah-mudahan duduknya antum dalam majelis yang mulia ini menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua. Menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kita, dunia kita maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkhusus kepada keluarga besar Bapak Haji Ridho beserta keluarganya, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa dibimbing oleh Allah dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam amal-amal yang Allah ridhoi, dan Allah subhanahu wa ta'ala qabulkan semua hajatnya, dunianya maupun akhiratnya. Alhamdulillah, kembali kita duduk dalam majelis ilmu. Ini adalah satu anugerah yang besar yang tidak sembarangan Allah berikan kepada setiap hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Sehingga di dalam riwayat dikatakan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, maka Allah akan berikan 3 perkara. Yang pertama, fikhan fid din. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Allah akan jadikan dia sebagai ahli ilmu. Allah akan fahamkan dia atas ilmu syariat. Penting duduk dalam majelis ilmu itu penting. Bahkan lebih penting daripada segalanya. Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Au mustami'an, atau orang yang senantiasa mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau orang yang cinta kepada orang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Wala takunil khomisa, jangan jadi orang nomor 5. Udah enggak alim, enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan, enggak cinta. Fatuhlak, maka orang yang nomor 5 akan celaka. Jadi kebaikan di atas kebaikan itu adalah ilmu. Karena sumber dari ilmu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan pertama kali adalah diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kata para ulama, penjelasan dari Ki Ubaidil Ahror kemarin kajian di Kota Bumi Tangerang. 'Allamal insana ma lam ya'lam adalah zat yang mengajarkan pengetahuan atau ilmu. Dan kita ini semuanya adalah bodoh. Karena Imam Syafi'i mengatakan falaisal mar'u yuladu aliman. Jadi tidak ada orang yang terlahir ke atas muka bumi ini dalam keadaan alim, itu nggak ada. Maka wajib menuntut ilmu. Ada satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun dan para malaikat memohonkan ampun kepada siapa? Muallimin nasal khair, kepada mereka yang senantiasa mengajarkan kebaikan atau mengajarkan ilmu. Tidak ada derajat yang paling tinggi setelah derajatnya para nabi di surga melainkan derajatnya orang alim. Orang beriman itu sudah punya derajat, Pak, Ibu, di surga. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, derajatnya orang beriman yang punya ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu harus dengan takwa. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Ada orang punya ilmu tapi nggak takwa, maka ilmunya akan menyesatkannya. Ada orang takwa tapi nggak punya ilmu, itu juga keliru. Aman nggak sih? Aman nggak? Baterainya bagaimana nih? Jadi amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, itu kata Nabi mardudatun la tuqbal. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi ilmu yang belum diamalkan itu sudah punya derajat sendiri. Jadi saya mohon banget, kita ini ngaji bukan hanya seminggu sekali, usahakan setiap hari kita harus ngaji. Kemudian tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zahadatan fid dunya. Yaitu orang tersebut akan dizuhudkan dalam dunia. Zuhud itu bukan yang meninggalkan dunia. Zuhud itu adalah idza ra'a ahadan falyaqul huwa afdalu minni, kata Imam Ibnu Abid Dunya. Zuhud adalah engkau melihat seseorang, kemudian hati kamu mengatakan dia lebih baik dari saya. Itu namanya zuhud. Kalau hari ini antum menganggap zuhud itu meninggalkan dunia, salah besar. Tapi zuhud itu punya level. Imam Ghazali itu mendefinisikan zuhud menjadi beberapa bagian. Bahkan beliau mengatakan zuhud itu adalah antamlika syai' wa la yamlikaka syai'. Kamu punya dunia tetapi kamu tidak terkesan. Kalau kamu mengatakan zuhud dengan pakaian yang cuma satu, sarung yang udah warnanya dari putih menjadi kuning, sorban cuma satu, menyusahkan orang bau, itu bukan zuhud. Tapi menyusahkan orang itu bilang aja miskin, gak punya duit. Jadi zuhud itu jangan diartikan dia gak punya apa-apa. Zuhud itu alla yubali. Zuhud itu adalah kata Sayyidina Utsman bin Affan adalah dia meninggalkan sesuatu yang dia punya dan dia udah gak terkesan lagi. Itu namanya zuhud. Bahkan dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia tidak melihat nikmatnya orang lain. Jadi kita nih bisa dikategorikan zuhud
Ya dengan definisi tadi aja. Adalah idza ra'a ahadan, dia melihat orang lain, faqala, dan dia mengatakan huwa afdalu minni, dia lebih baik dari saya. Itu zuhud. Kemudian yang ketiga adalah al-istighal bi'uyubihi. Orang tuh kalau disayang sama Allah, dia akan sibuk ngurusin dirinya, bukan orang lain. Sibuk ngurusin dirinya, bukan ngurusin orang lah. Apalagi ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, la tatluban ingdal muhaimini manzila in kunta tatlub ingdanasin manzila. Jangan berharap punya kedudukan di hadapan Allah kalau masih pengen dipandang sama manusia. Sampai kapanpun hidup kita, kalau pengen dapat pujian dari manusia, maka sampai mati pun kita nggak akan pernah punya derajat di hadapan Allah. Makanya tema malam ini adalah meluruskan niat dan senantiasa beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meluruskan niat itu artinya ikhlas dalam amal. Apa itu ikhlas? Perhatikan. Ikhlas itu adalah huwa asasun najah fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah pondasi dasar keberuntungan seorang manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi pondasi dasar keberuntungan kita itu adalah senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan. Bahkan kata para ulama, fahuwa minal amali bimanzilatir ruh fil jasad. Ikhlas itu ikhlas dalam beramal itu adalah seperti ruh yang ada dalam jasad. Artinya ketika antum beramal tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, itu seperti antum jasadnya wujud tetapi ruhnya nggak ada. Berarti tandanya udah ngapain tuh? Mati. Udah mati. Fahuwa minal amali bimanzilatir ruh fil jasad. Ikhlas itu adalah amal yang disertai karena Allah, diibaratkan oleh para ulama seperti ruh yang ada dalam tubuh manusia. Cantik, kaya raya, wangi, tapi nggak ada ruhnya. Ya buat apa? Ganteng, raja, kalau nggak ada ruhnya, 2 jam setelah matinya akan dibilang bangkai. Antum sholat, tahajud, baca Quran, beramal bla 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 bla, tetapi nggak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah, ya berarti seperti antum beramal tuh sia-sia. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wahuwa minal asasi minal bunyan, dan keduanya tuh seperti pondasi yang saling menguatkan pada bangunan. Jadi amal yang disertai dengan ikhlas itu seperti pondasi yang menguatkan bangunan. Bangunannya kalau amalnya ikhlas, maka seperti rumah yang pondasinya kuat. Mau ada hujan lebat dia tidak akan runtuh, mau ada angin badai pun dia tidak akan runtuh. Itu ikhlas tuh. Maka Imam Ghazali mengatakan, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Beliau mengatakan ifradul haqqi bil qasdi, menggantungkan sesuatu amal kita semata-mata hanya karena Allah. Lagi-lagi terus Allah. Dan orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pikirannya hanya Allah aja udah, nggak mikir-mikir yang lain.
nggak memperdulikan apa pandangan manusia kepadanya. Karena selain pandangan Allah dia udah nggak pikirkan lagi. Sehingga kata Sayyidina Abu Utsman, beliau mengatakan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatul khalqi bidawamin nazri ilal khaliq, melupakan pandangan manusia yang dia pikirkan bagaimana Allah ridho kepadanya. Wis pokoknya orang mau suka atau nggak suka sama gua, mau seneng atau nggak seneng sama saya, mau memperhatikan atau tidak memperhatikan terhadap saya, bodoh, yang penting Allah ridho. Ya contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Mau satu kota Mekah nggak peduli sama beliau, nggak jadi masalah. Illam takun alayya ghadab fala ubali. Illam takun alayya ghadab fala ubali. Terserah. Mau satu negara nggak suka sama saya, terserah, kata Rasulullah. Yang penting wahai Allah, engkau ridho kepada saya. Itu ikhlas itu dalam beramal. Dan itulah pondasi pertama kita dalam amal tuh. Dan amal tuh kalau ikhlas tuh ada tandanya, Bapak Ibu. Ikhlas tuh kalau beramal ada tandanya. Apa tandanya amal seorang itu ikhlas? Di dalam riwayat dikatakan fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu Allahu li amali sholih ba'dah. Allah Subhanahu wa taala itu kalau menerima amalnya seorang hamba itu kalau beramal ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan untuk beramal kebaikan setelah amal kebaikan yang dia kerjakan. Makanya kata para ulama, jazaul hasanat ba'dal hasanat. Balasan kebaikan adalah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan yang dia kerjakan. Kalau hari ini kita setelah mengerjakan kebaikan kok loyo, setelah mengerjakan kebaikan malah maksiat, setelah mengerjakan kebaikan malah kita fatroh, berarti tandanya amal kebaikan yang barusan kita kerjakan tuh nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Kan capek kita sholat, ya kan, jungkil balik, berdiri panjang-panjang. Dan pandangan manusia cuma cukup di situ aja. Makanya tadi pas persiapan saya baca bab ikhlas dalam kitab Muntahab Ahadits. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada kelompok yang dia minta pahala kepada Allah. Pertama kelompoknya orang-orang yang sholat. Kata Allah, kata si musallun, kata si orang-orang yang sholat itu, ya Allah berikan kami pahala sholat. Maka Allah tertawa. Emang kalian sholat? Benar kami sholat ya Allah. Kami minta pahala darimu ya Allah. Pahala sholat kami ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati mereka. Bukankah kalian sholat dulu karena manusia? Maka mintalah pahala tersebut kepada manusia yang kalian ingin lihat, yang kalian pengen caper darinya itu. Makanya Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan setelah kematianku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ar-riya'u fil amal, orang yang riya dalam beramal. Ikhlas itu Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Sirin, adalah rahasia Allah. Sirrun ma bainahu wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubu wala hawan fayumhilhu wala syaitanun fayufsiduh.
Kata Imam Ibnu Sirin, ikhlas itu rahasia Allah yang tahu hanya hati seorang hamba dengan Allah saja. Ini si kukuh nih sholat, jasadnya nggak tahu kalau dia sholat ikhlas atau tidak. Yang tahu si kukuh nih sholat ikhlas atau tidak tuh hatinya. Ya, jadi yang tahu tuh ikhlas, sini tawajuh. Yang tahu ikhlas tuh si kukuh dalam amal tuh adalah hatinya itu, bukan si kukuhnya, tapi hatinya. Dia ikhlas. Bahkan malaikat yang mencatat amal kita setiap hari pun nggak tahu kalau kita ikhlas atau tidak. Setan yang menggoda kita setiap hari pun dia nggak tahu ikhlas atau tidak kita ini dalam beramal. Bahkan hawa nafsu yang cenderung mengarahkan kita kepada keburukan pun dia tidak tahu kalau kita ikhlas atau tidak dalam beramal. Sirrun, rahasia Allah. Makanya kita ini nggak boleh mensifati manusia dengan sifatnya kita, nggak boleh mensifati Allah dengan sifat kita. Kita ini kadang-kadang memandang manusia itu ada yang amal, kita bilang dia mah nggak ikhlas. Lah, malaikat pencatat kebaikan nggak tahu kalau orang yang amal itu ikhlas atau tidak kok. Ente mensifati Allah dengan sifat antum. Kan manusia begitu. Mensifati Allah dengan sifat kita tuh nggak baik. Paham di sini insya Allah ya. Jadi penting banget nih ikhlas dalam setiap amal nih. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam kitab Muqaddimah Pembukaan Arba'in An-Nawawi, Sayyidina Umar ibn Khattab beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa fi riwayatin ukhra, innamal a'malu binniyat wa innamal limri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Amal yang Allah terima itu min sihatil a'mal bin niyat, kata Imam Syafi'i dalam fikih. Amal yang diterima oleh Allah itu bagaimana niatnya, karena Allah semata-mata, karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ilad dunya, barang siapa yang ketika dia mengerjakan satu amal niatnya untuk dunia, awi imra'atin yungkihuha, atau ingin mendapatkan perempuan yang ingin dia nikahkan. Contoh misalnya Sigit datang ke ngaji Plo tapi pengen dilihat sama calon istrinya untuk mendapatkan perempuan yang dia tuju. Dapat perempuannya, tapi di hadapan Allah dia nggak dapat apa-apa. Tapi kata Nabi apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang amalnya disertai landasan keikhlasan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan dia dapatkan, Rasulnya juga akan dia dapatkan. Orang tuh kalau sudah dapat Allah tuh selesai masalah, Pak. Nabi mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah akan kehilangan segala-galanya. Hari ini kita berani kehilangan Allah untuk mendapatkan dunia. Padahal pada hakikatnya kita telah kehilangan dunia dan kehilangan akhirat. Perasaannya saja dapat dunia, padahal itu adalah satu kehancuran. Karena dunia itu nggak jelas, kata Nabi. Nabi mengatakan ad-dunya zulumatun ila yaumil qiyamah. Dunia itu gelap sampai hari kiamat. Semua keinginannya, semua cita-citanya itu nggak jelas. Hari ini kita buka toko, pokoknya ini rame banget nih, tempatnya strategis banget. Ya kan, di sini tempat banyak orang lalu lalang, jalan aktif. Tempat orang nunggu angkot, tempat orang nunggu bis. Pokoknya kalau kita buka toko di sini, insya Allah nanti akan dapat keuntungan atau laba yang besar.
Ternyata persangkaannya Allah Subhanahu wa taala patahkan dengan adanya maling. Persangkaannya, zonnya Allah Subhanahu wa taala patahkan, tiba-tiba Allah turunkan api, kebakaran tuh tokonya. Begitu dunia mah. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya hulmun niyam. Dunia itu seperti mimpinya orang yang tidur. Kan lagi tidur kan suka mimpi tuh. Wah, mimpinya indah. Dapat ini, dapat itu, ya kan? Wazillul ghamam, kata beliau. Dan seperti bayang-bayang yang ada di siang hari. Saya mau tanya, pernah enggak di antara kita dapat bayang-bayang kita ambil, kita pegang? Hah? Ada nggak Pak Haji Doni? Iya, nggak ada. Maka kata Sayyidina Ali apa? Fa'idha matu ingtabahu. Orang di dunia itu akan sadar kalau dunia itu tipu-tipu kalau sudah mati. Kayak kuku, wah punya ini, punya itu. Ternyata mimpi, bibi subuh, ya mimpi doang. Sama, kita punya mobil mewah, kita punya rumah besar, kita punya pangkat jabatan, punya duit yang ada di brankas, belum yang ada di bank, punya emas banyak. Ternyata itu semua kita tinggalkan setelah kita datang kematian. Makanya kata Imam Ghazali, manusia itu unik, Pak. Kata Imam Ghazali apa? An-nasu, kata Imam Ghazali, lupa saya. Beliau mengatakan begini. An-nasu ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Datang bawa apa kita? Ada yang bawa langsung pakaian, ada? Nggak ada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalilnya dalam Lamiyah Talim? Hah? Anak-anakku, yang Rasulullah itu sudah termaktun, katfahu qad alata ingdal wiladati sif yadabi mukhtatanin. Dengan kaum yang duduk lebih tinggi bahunya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya. Jadi Nabi itu lahir ke dunia sudah dipakaikan sutra dari surga. Di dunia ini sampai istrinya Nabi pun gak pernah melihat kemaluannya baginda Rasulullah SAW. Begitu sangat mulianya Nabi. Selain para Nabi, semuanya terlihat telanjang. Ya, an-nasu ya'ti, bener gak? Iya, datang. Udah balik, ibunya di usia 5 tahun udah ngurusin tuh. Ini gimana anak supaya sekolah pinter nih, disekolahkan di PAUD. Setelah sekolah PAUD 2 tahun selesai, masuk TK. Setelah TK masuk sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat kerjaan. Udah capek tuh dia dapat nyari kerjaan itu kan, udah capek belajarnya, capek usahanya. Mati. Apa kata Imam Ghazali? Wa yatruku an kulli syai'in. Setelah dia dapat, ditinggalin semua. Manusia tuh Pak Ibu, datang nggak bawa apa-apa, mengusahakan untuk punya apa-apa, mati ditinggalin tuh yang dia usahakan tuh. Pernah Bapak Ibu ngelihat kalau kain kafan ada kantungnya, kantong? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Terus kata Imam Ghazali apa? Setelah dia meninggal dunia, meninggalkan sesuatu yang dia cari, udah nggak bawa apa-apa, wa yuhasibu an kulli syai'in, di hadapan Allah dihisab dengan sesuatu yang dia cari dan dia tinggalkan. Capek nggak tuh? Nggak bawa apa-apa, ngusahain apa-apa, datang nggak bawa apa-apa, mengusahakan sesuatu, mati ditinggalin semuanya, di hadapan Allah dihisab. Makanya kata Sayyidina Ali apa?
ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Jadi nggak ada baiknya. Dunia itu yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Dunia tuh yang halalnya dihisab, yang haramnya ini kita mencari dunia halal nih, dihisab sama Allah itu. Dapat yang haram, diazab nggak? Diazab. Pokoknya orang yang cerdas tuh mikir itu. Ya, orang yang cerdas tuh mikir itu. Jangan sampai kita tertipu. Apa sih dunia itu? Stepan, dunia itu kata para ulama adalah alladzi syai'un la yasillu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak dinisbatkan untuk akhirat. Oh, kalau punya sesuatunya nisbatnya untuk agama mah aman. Tapi kadang-kadang kita ini dusta. Doa sama Allah, doakan yang pengen punya mobil buat takazah. Giliran udah punya mobil nggak ada buat takazahnya. Tipu, bohong. Kan begitu manusia itu. Sebelum punya mengeluh, ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu, ya Allah. Ya kan. Setelah punya, wa idza massahul khairu manu'a. Haji, ini ada jamaah nih, dianterin ke bandara. Waduh, mobil pengen dibawa istri buat jalan-jalan sama anak. Lah dia sebelum punya mobil dulu bilang buat takazah agama. Buat agama ini. Nah, makanya gitu manusia tuh sifat dasarnya tuh kalau nggak punya yang ngeluh, minta, giliran punya ngepel. Ini berulang-ulang saya sampaikan ini. Kecuali ada manusia yang keluar dari 3 sifat itu. Siapa itu? Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang membawa sifat salat keluar salat. Wis sedang nggak mikir tuh apa yang dia punya tuh. Sayyidina Abu Thalha ya, yang menyedekahkan kebunnya tuh siapa? Hah? Abu Thalha radhiyallahu taala anhu gara-gara salat nggak khusyuk di kebunnya, maka menyedekahkan kebunnya untuk agama. Menyedekahkan kebunnya untuk agama, hektaran, Pak. Allah yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Enggak peduli dunia gua rugi, yang penting agama gua selamat. Kalau kita makan terbalik, Allah yubali bima dhahaba alaihi minal akhirah idza kanat dinuhu saliman. Idza kanat dunyahu saliman. Gak peduli akhirat gua lepas, yang penting gua untung di dunia. Terbalik kalau kita terbalik. Masya Allah, terbalik kalau kita ini. Paham ya? Ini obat ganteng soalnya ini. Jadi kalau nggak pakai ini kurang gantengnya. Kan ini bagian dari sunnah. Baik. Jadi seperti itu. Paham di sini insya Allah. Kemudian Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu membagi ikhlas menjadi 3. Imam Ibnu Athaillah Sakandari membagi ikhlas menjadi 3. Yang pertama al-ikhlasul ubad, ikhlasnya para ahli ibadah. Siapa itu? Ayyaslama amaluhu minar riya adh-dhahiri wal khafiyyi. Yaitu amalnya selamat dari riya, baik itu riya secara zahir ataupun riya yang disamarkan. Tuh ahli ibadah tuh, ikhlasnya ahli ibadah. Maksudnya bagaimana tuh maksudnya tuh? Dia amal tapi tujuannya untuk surga dan takut neraka. Jadi kalau kita baca hikam itu, Pak, pertama Imam Ibnu Athaillah nyabetnya itu adalah orang tuh kalau beramal karena ingin sesuatu dari yang Allah janjikan, itu nggak disebut dengan ikhlas. Tapi di pertengahan tuh di nasihat ke nomor 21 dan sekian tuh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membagi ikhlas menjadi 3. Yang pertama ikhlas al-ikhlasul ubad. Ikhlasnya seorang ahli ibadah.
Para abidin, ikhlasnya para abidin, orang-orang ahli ibadah. Makanya kata Kiai Jajan Zainuddin tuh, yang dimaksud ikhlas abidin ini abid tapi tanpa ilmu. Ya, kan begitu. Orang ibadah kalau nggak disertai dengan ilmu kan di hadapan Allah ya nilainya kurang lah kalau nggak disertai dengan ilmu. Maka yang disebut di sini adalah al-ikhlasul ubad, ikhlasnya para ahli ibadah. Apa itu? Ayyaslama amaluhu minar riya adh-dhahiri wal khafi. Dia selamat dari riya yang jelas ataupun riya yang samar. Maksudnya riya yang samar tuh hatinya itu nggak ngerasa pengen dilihat orang gitu ya, penting selamat dah. Sehingga contohnya adalah kata Imam Ibnu Athaillah, kita beramal untuk mendapatkan surga dan kita takut neraka. Itu kita tuh. Kayaknya saya yakin juga kita nggak sampai kepada marotibul awal, marotibul ula, kita nggak sampai ke derajat yang pertama dalam amal ini. Karena kadang-kadang kita beramal itu kan ada sesuatu yang pengen kita tuju, apalagi tujuannya dunia, dunia. Kalau tujuannya masih akhirat itu, ya masih aman Mas Haji. Ya kan? Kalau Imam Ghazali itu kan hamba itu kan dibagi 3 ya. Ibadahnya seorang hamba dibagi 3. Yang pertama adalah mubtadiin, kemudian abidin, yang ketiga arifin. Kalau mubtadiin itu beramal tapi untuk mendapatkan duniawi. Nah, kalau Imam Hikam nih, Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini, ikhlas yang pertama tingkatannya adalah ubad. Beramal tapi amalnya untuk mendapatkan sesuatu yang Nabi janjikan. Kata Nabi gini, man qala subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, gurisat nakhlatun fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia satu pohon dalam surga. Akhirnya kita semangat tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah itu bagian dari ikhlasnya ubad, ikhlasnya para ahli ibadah. Nah kalau kategori iman dalam ilmu tasawuf, yang itu bagian nomor 2, yang dikatakan oleh Imam Hikam ini bagian nomor 2. Karena nomor pertamanya, antum beramal tapi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ku ente kenapa baca waqiah tiap hari? Pengen kaya saya, pengen punya mobil ini, pengen punya rumah itu. Nah, itu kalau kata Imam Ghazali masih aman. Tapi kalau kata Hikam udah nggak aman. Iya. Kalau kata Imam Hikam, Ibnu Athaillah Sakandari udah nggak aman. Terus yang kedua nih, ikhlas yang kedua. Al-ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pencinta akhirat. Ikhlasnya para pencinta Allah. Siapa itu? Ayya'mala lillahi ijlalan wa ta'ziman wa mahabbatan. Dia beramal karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Artinya adalah sholat bukan karena sesuatu, melainkan memang dia berpikir kalau sholat itu penghormatan dirinya kepada Allah. Jadi sholatnya udah bukan karena sesuatu yang pengen dia tuju. Lu sholat karena siapa? Karena apa? Surga. Berarti secara hikam dia masuk ikhlas nomor pertama. Tapi ketika antum sholat karena apa? Ya Allah pantas kita sembah. Allah pantas kita sembah. Allah pantas kita muliakan. Karena dialah Al-Khaliq yang menciptakan. Dialah Al-Malik yang merajai, dialah Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Allah Khaliq, Allah menciptakan yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar Allah yang menciptakan. Al-Malik, dia yang mengatur semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak atur, udah hancur dunia ini. Matahari sudah akan tabrakan dengan bulan, bintang-bintang saling tabrakan, kita juga nanti jalannya pakai kepala.
Karena kan dunia berputar, tapi diatur di Al-Malik oleh Zat Al-Malik, diatur oleh Allah dengan pengaturan yang baik, dengan tadbir yang baik. Sehingga Haji Ridho dia beramal udah bukan lagi ingin surga, udah bukan karena takut neraka. Memang saya pantas menyembah Allah. Nah, Amir paham di sini insyaallah. Nah, dia amalnya udah nggak mikir sama pahala, Pak. Gurunya Imam Syafi'i namanya Sayyidatuna Nafisah. Beliau tuh ditanya oleh muridnya, kenapa engkau sholat? Ya karena saya cinta sama Allah. Jadi sholat tuh udah bukan karena perintah, tapi karena kecintaan. Yaitu sholatnya para nabi, sholatnya para sahabat. Sehingga sahabat tuh dikatakan oleh Nabi, kalian antum ahlul jannah, kalian semua adalah ahli surga. Dan Nabi sampaikan, di surga udah nggak ada lagi amal, di surga hanya balasan-balasan dari amal yang kalian kerjakan. Ada salah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, di surga ada sholat nggak? Udah nggak ada sholat, kata Rasulullah. Maka dia menangis seperti tangisan seorang bayi di waktu malam karena ingin menyusu kepada ibunya. Ditanya, kenapa mata bekik? Kenapa engkau menangis? Apa yang beliau sampaikan, bagaimana saya bisa merasakan surga, nikmatnya surga kalau tanpa sholat. Kenapa bisa? Surga keinginan saya, sementara sholat kecintaan Allah. Kalau kita sama sholat tuh males banget. Betul ya? Assalamualaikum Pak Jurido. Allahu Akbar. Ya. Itu sholat ikhlas tingkatan yang kedua apa? Al-ikhlasul muhibbin, ikhlasul muhibbin. Terus ada ikhlas nomor 3. Ini ikhlas paling tinggi nih, ikhlasul arifin. Nah, ikhlasnya orang-orang yang punya ma'rifat, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah. Coba ulangin Ustadz Ghifari, tadi pagi saya bayan tentang tanda orang ma'rifat. Apa itu qalbuhu basir? Senantiasa memandang kepada kebaikan. Terus yang kedua, Masya Allah, senang sama amal. Yang ketiga apa? Apa tuh istighna anin nas? Dia merasa tidak butuh dengan manusia. Butuhnya hanya siapa? Allah. Antum jangan bilang saya ahli ma'rifat, tapi kalau masih begini. Antum jangan bilang saya ahli ma'rifat kalau masih amalnya males. Pokoknya saya ma'rifatullah. Loh, ma'rifat kepada Allah ada tandanya, bro. Tandanya al-arifu billah, senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu basirun, hatinya memandang semua kebaikan. Kalau dia mandang orang dewasa, dia katakan amalnya lebih banyak dari saya. Kalau dia mandang yang lebih muda, dia mengatakan dosanya lebih sedikit daripada saya. Bahkan dia mungkin gak punya dosa. Kalau kita kan kadang-kadang pulang ngaji, dia tuh orang gak pernah mau ngaji, neraka tempatnya. Katanya ma'rifat. Jangan ngomong-ngomong ma'rifat kalau rukun wudu aja gak ngerti. Jangan ngomong-ngomong ma'rifat kalau rukun sholat yang 17 tuh gak ngerti. Jangan bahas yang tinggi-tinggi, bahas tasawufnya Imam Ghazali, bahas tasawufnya Imam Hikam, bahas ilmu mustalahul hadis. Pas ditanya alif lam mim shad, hukum bacaan apa? Apa ya bro? Saya buka Google dulu. Enteng ngomong-ngomong ma'rifat, ngomong-ngomong dekat dengan Allah, tapi definisi dasar tajwid nggak ngerti. Ya, nggak boleh kayak begitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga amaluhu kasir. Yang ketiga itu amalnya banyak. Senang sama amal tuh senang tuh.
Bahkan dalam riwayat yang lain, istighna'uhu anin nas. Udah nggak butuh lagi dengan manusia tuh, udah nggak butuh. Yang penting Allah tuh aja, Allah aja udah makanya. Makanya kata seorang ulama mengatakan, man istaghna billah iftaqarran nasu ilaihi. Barang siapa yang butuhnya hanya kepada Allah, maka Allah akan tundukkan manusia kepadanya. Ingat-ingat tuh, man istaghna billah iftaqarran nasu ilaihi. Barang siapa yang butuhnya hanya kepada Allah, maka Allah akan menundukkan manusia untuk butuh kepadanya. Kalau kita kan karena kita nggak butuh dengan Allah, akhirnya kita butuh sama makhluk yang lain. Bener nggak? Masya Allah. Rasulullah ketika beliau mau buang hajat, maka seluruh pohon yang ada di samping beliau tuh langsung jalan, kemudian menutupi beliau. Masya Allah. Nah itu karena butuhnya hanya kepada Allah. Kalau kuku nggak bisa begitu, bahkan di videonya Haji Ridho. Lagi jongkok di video nama Haji Ridho dari atas. Apa itu yang ketiga? Ikhlasul arifin. Ayyashhada fi amalihi annallaha huwal muharrik wal musakkin. Dia melihat bahwa amalnya yang dia kerjakan bukan dia yang mengerjakan, tapi Allah yang menggerakkan dan Allah ada dalam hatinya. Nggak sampai kita, nggak sampai. Tidak sampai. Udah pokoknya paling enggak kita tuh masuk ikhlas yang pertama aja udah. Masuk ikhlas yang pertama. Terus Imam Hikam mengatakan begini. La tatlub iwadon ala amarin lastafa'ila. Ingat-ingat Buya Gifar. Kata Imam Hikam nih di akhir ketika beliau menjelaskan itu, beliau memberikan nasihat terakhir kepada kita ini. La tatlub iwadon alal amali lasta fa'ila. Ente jangan pernah minta upah dengan amal yang kalian nggak mengerjakannya. Loh kok bisa? Kata hari ini kan amal menurut kita ya kan, itu adalah amal kita, padahal bukan. Maksudnya adalah amal yang kita kerjakan itu kalau nggak ditolong oleh Allah kita nggak bisa amal. Jadi amal kita itu bukan, amal yang kita kerjakan itu bukan amal kita, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta upah atas amal yang bukan kamu kerjakan. Kenapa? Maksudnya adalah kamu bisa beramal itu karena pertolongan Allah, bukan karena amal kamu. Apa tadi? La tatlub iwadon alal amali lastafa'ila. Jangan minta upah dari satu pekerjaan yang bukan kamu yang mengerjakannya. Misalnya ada orang datang ke Haji Ridho, ya kan? Saya minta upah dong Pak Haji, saya udah bekerja ini di sini. Lu nggak pernah kelihatan. Nah, kayak kita sholat nih. Kayak kita sholat kan sebenarnya bukan kita yang beramal itu, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri banget kan itu? Hari ini kita, ya Allah saya pengen surga, jadikan masukkanlah saya ke dalam surga karena sholat saya. Kata Allah, lu kan kalau nggak gua tolong buat sholat, lu nggak bisa sholat. Lu kalau nggak gua tolong baca Quran, lu nggak bisa baca Quran. Ente minta amal, minta balasan dari amal antum, enggak. Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terpenting dalam hidup ini bagaimana kita meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya? Mangkana yuridu, bagaimana ayatnya? Ayatnya gimana? Ayatnya bagaimana? Mangkana sawab, bagaimana? Arpan? Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Barang siapa yang mengharapkan dunia, aku kasih dunia, kata Allah. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, aku kasih akhirat. Dan aku akan memberikan pahala yang besar kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Semoga Allah terima kita semuanya. Malam ini kita ngajinya sudah dimulai dari tadi, dari mulai jam 8:30. Karena kami ingin safar ke Bandung. Insya Allah kita akan keluar 3 hari di sana. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita semuanya. Dah, sebelum diakhiri, takror dulu dua-dua. Ayo, takror dua-dua.
Ya, ikhlasul ubad, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Saya catat lah. Maratibul ikhlas. Yang pertama adalah ikhlasul ubad. Yang kedua ikhlasul arifin. Ikhlasul muhibbin. Yang ketiga ikhlasul arifin. Ikhlasnya para ahli ibadah, ikhlasnya para ahli cinta Allah, ma'rifat. Ya. La tatlub iwadon ala amalin lastu fa'ilan. Ya udah buat sholat kita perintah Allah itu doang. Ya. Yang belum dijelasin ya? Itu agak tinggal sih, dalam banget. Iya. Jadi dia sholat bukan kehendaknya, memang kehendak Allah. Terus Allah yang menggerakkan, terus hatinya udah Allah banget. Udah pokoknya wes nggak berharap apa-apa. Arifin tuh. Iya itu tingkatan arifin. Apa itu arifin? Kalau Imam Ghazali juga membagi 3 dalam Ihya-nya itu dah ibadah amal itu ya. Yang pertama adalah mubtadi'in. Mubtadi'in ini ibadah harapannya dunia. Ibadah, sholat duha pengen kaya, baca Quran pengen hajatnya dikabul. Itu tingkatan menurut Imam Ghazali. Tapi ini sama Imam Hikam sahabat ini kayak begini nih. Ini bukan ibadah kalau kayak gini nih. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini beribadah untuk mengharapkan dunia bukan ibadah. Lu ngapain ibadah ngarepin pengen kaya? Nah, terus yang kedua, yang B itu abidin. Ya, abidin. Mubtadi'in. Ibadah harapannya akhirat. Nah, kalau kata Imam Hikam, ini masuk level pertama ke sini nih. Kemudian yang ketiga C. Yang ketiga arifin lagi. Arifin. Nah, ini masuknya sama ini nih. Sini nih. Sama lah sama ini nih tuh. Apa itu?
ibadah, udah nggak mikir apa-apa, yang penting Allah ridho. Ayah, dia dapat ridhonya Allah lah, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah. Kayak gitu. Hah? Yang Arifin ini? Oh, yang ini. Gini, kalau kata Imam Hikam, la tatlub iwadon ala amarin lasta fa'ila. Ya, la tatlub ala amarin lasta fa'ila. Ya, la tatlub iwadon ala amarin lasta fa'ila. Jangan minta upah atas amal yang bukan kamu pelakunya. Maksudnya adalah kamu bisa taat itu bukan karena diri kamu, tapi karena Allah. Hari ini lu sholat kan mintanya kan surga. Lu ngapain minta surga lewat sholat ente? Kan yang gerakin ente sholat juga bukan antum, tapi Allah. Artinya kata Sayyidina Hikam, jadi jangan nuntut apa-apa dari Allah. Oh, ente kan ya Allah, surga ya Allah. Masya Allah. Udahlah, cukuplah insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Udahlah, nggak usah ada pertanyaan. Ya, biar cepet aja. Lembang jauh soalnya. Lumayan ini perjalanan 4 jam, ya kan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin an taghfir lana khatayana wa tayassir umurana wa tufarrij humumana wa qurubana wa taqdi hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwirana wa tunawwir bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak maju Pak ya, biar ini